الله تعالى ومن شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ومن حول من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن حول من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين خصوصا حول مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ العلامة سيد محمد بن محمد الحسين الزبيدي ومن علمني وأوصوا بمقرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan Isra. Keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang zahir maupun yang batin. Allah berikan kita karunia husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Bayan haqiqatir raja'i. I'lam anna ar-raja'a min jumlati maqamatis salikina wa ahwalit talibina wa innama yusamma al-wasfu maqaman idza thabata wa aqama wa innama yusamma halan idza kana 'aridan sari'az zawal wa kama anna as-sufrata tanqasimu ila thabitatin kasufratid dhahabi wa ila sari'atiz zawali kasufratil wajhi wa ila ma huwa bainahuma kasufratil malidi. Fakadzalika sifatul qalbi tanqasimu hadhihi al-aqsama falladhi huwa ghairu thabitin yusamma halan li'annahu yahulu 'ala al-qurbi wa hadha jari fi kulli wasfin min awsafil qalbi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bayanu haqiqatir raja'i, ay hadha bayanu haqiqatir raja'i. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita awali dengan baca surat kamilah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhannu bihi wa tanfariju bihi al-kurab wa tubarak hawariju wa tunamu bihi al-rahim wa husnul ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى
وصبي في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bayan haqiqatir rajai. Bermula ini penjelasan tentang hakikat roja, apa yang disebut dengan roja, harapan. Kata beliau, kata mu'allif, i'lam, ketahuilah olehmu, anna roja'a, akan bahwasanya ar-roja, yakni harapan, itu min jumlati maqamati salikina, dari bagian jumlah makom-makom orang yang salik, wa ahwali talibina, dan keadaan orang-orang yang sedang mencari, menuntut. Artinya ini orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi jamaah yang akan kita pelajari di sini adalah akan menguatkan kita kepada sebuah keharusan bahwa memang yang harus kita jadikan tempat kita berharap Allah. Ini bukan masalah ringan, karena masalahnya kalau nggak diingatin banyak orang yang lebih berharap ar-roja kepada makhluk dibanding kepada sang Khaliq. Tapi kita kudu tahu dulu apa yang disebut dengan roja. Nanti dijelaskan Imam Ghazali. Ente bukan cuma punya harapan doang, tapi nggak memenuhi instrumen untuk menunjukkan bahwa ente sedang roja. Karena dalam kehidupan di dunia ini, kalau mereka tidak kenal Tuhan bahwa Dia mampu melakukan segalanya, itu banyak orang yang kemudian berpaling, Pak. Kita nggak bisa menutup mata dengan fakta bahwa banyaknya orang lebih taat kepada makhluk dibanding dengan sang Khaliq. Sama pimpinannya taat betul, tapi sama Tuhannya, karena dia anggap bahwa Tuhannya tidak memberikan apa-apa secara tidak langsung. Ketika Allah tegaskan itu di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wah saya kalau lagi ngebaca ayat ini ngeri betul, jangan-jangan kita masuk ke dalam ayat ini. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun mimma bi wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhihi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Ini Allah yang menyampaikan, dan itu sebagian dari manusia menyembah Allah ala harf, di tepian doang. Fa in asabahu khairun mimma bi, apabila dia mendapatkan kebaikan maka dia akan menjadi tenang dengan ibadahnya kepada Allah, nyembah Allahnya dia confident kalau lagi dapat banyak karunia. Tapi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi, tapi kalau misalnya dia mendapatkan ujian maka dia akan berpaling, karena dia nggak ngaji bab roja. Dia anggap bahwa dia tidak punya harapan lagi. Ketika mendapatkan ujian dia berpaling dari Allah. Nah, ini penting, Pak. Yang bikin orang menjadi istiqomah nanti dijelaskan di sini. Dia tidak mungkin orang yang punya roja kecuali dia mempunyai ilmu dan dia mempunyai amal. Artinya ilmunya diamalkan. Jemaah, kalau kita lihat asbabun nuzulnya dari itu ayat, ada beberapa asbabun nuzulnya. Di antaranya ada orang yang komplain sama Rasulullah langsung. Orang Madinah yang dia masuk Islam, kemudian dia komplain kepada Nabi, ya Nabi, batalkan saya punya keislaman. Saya masuk Islam itu berharap mendapatkan banyak karunia, tapi begitu saya masuk Islam, harta saya habis, saya punya mata buta, saya punya banyak mendapatkan kesusahan-kesusahan. Ini yang kemudian disebut orang-orang yang menyembah Allah ala harf. Kan sampai ada kadal faqru ayyakuna kufran, ditimpa dengan kemiskinan berpotensi seorang itu menjadi kufur. Kita lihat banyak betul kenapa orang-orang yang sampai ke Gunung Kawi, ke gunung mana lagi tuh yang buat dulu yang datang enggak dia Wah Haji Udin mau jawab terus gue dikata perang sono lagi.
Gunung Kemukus apa Kemusus sih yang di Jogja itu? Kemukus ya. Berapa banyak orang yang begitu? Sampai ada di pinggiran pantai yang ada di Jogja itu, pantai Laut Selatan itu. Parangtritis. Nah, pernah sono berarti. Karena saya ketemu Sarifan, bukan jauh-jauh. Saya punya teman, 2 orang. Satu teman di travel, kedua teman di pondok. 2 orang cerita datang ke pesantren. Aneh saking pusingnya kayak. Ini pertama orang travel, dia dulu punya duit banyak, tapi dapat masalah, habislah. Sampai kemudian aneh harus lari ke Parangtritis, masuk ke dalam goanya itu. Kata dia, dan biasanya ada kuncinya ya, ada kuncinya, juru kuncinya, kemudian diajak ke dalam. Itu jam 3 pagi di pinggir ombak yang begitu kencang. Tahu tempatnya di mana saya kagak tahu tuh. Tapi dia bilang begitu mencekam, tapi saya nggak takut karena saya lebih takut lebih takut dengan miskin daripada takut dengan pemedi, kata dia. Jadi dia kagak takut. Nah, orang yang udah wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Yang kedua, saya punya teman dulu pondok, dia cerita begitu juga. Bahkan kemana-mana di ujung Banten ada satu tempat, kata dia sampai datengin karena urusan itu, Pak, lagi dapat ujian, berpaling dari Allah, dianggap Allah kagak bisa apa-apa. Padahal Allah ingin menguji ketika itu seorang yang datang kepada Nabi tidak bisa dibatalkan Islam. Tapi nyatanya saya dalam keadaan susah terus ya Rasulullah. Memang begitulah Islam. Dia akan membersihkan seperti membersihkannya api akan emas dan perak. Dibersihin dulu. Jemaah, kalau kita melihat kayak begini, betapa bahayanya. Kayak Imam Haddad sampai lempengan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam sampai diulang 7 kali itu dalam Ratibul Haddad. Kalau yang lain cuma 3 kali. Memang penting Wajudin. Puncaknya itu adalah pada saat kita nanti sakaratul maut. Mudah-mudahan kita mati dalam iman dan Islam. Nah, ini ayat Al-Quran. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia tenang. Ditimpa dengan musibah bencana, maka dia akan berpaling. Khasirat dunia wal akhirah. Kata Allah, itu orang mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Emangnya ente kira kalau lari dari Allah kemudian jadi kelar, ente punya urusan, yang ada malah tambah bejibun. Artinya ingin dikatakan ente pasti rugi kalau jauh dari Allah, karena segala yang menentukan adalah Allah. Nggak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Usikum wa nafsi ya ikhwani, innallaha wa razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Nggak ada yang bisa memberikan rezeki kalau Allah cegah. Nggak ada yang bisa mencegah kalau Allah memberikan rezeki. Itu perlu kita yakini. Jadi betapapun kau punya keahlian, betapapun kau punya kepandaian, kau punya relasi, semua ketentuan itu ada dari Allah. Jadi kalau kita ngaji bab roja ini, kita akan menjadi orang optimis. Iya ya, kalau manusia yang lemah, yang tukang bohong, yang punya keterbatasan, gue bisa percaya. Masa kepada sang pencipta nggak percaya? Ya Rabbi ighfir lana dzunubana. Kadang-kadang kita suka begitu secara tidak sadar. Dipanggil, diundang sama orang kayak semergep banget, langsung dia jalan. Ya nggak salah. Cuma ente kayak ngecilin Tuhan. Kalau Tuhan Allah yang manggil, ente lagi pora-pora aja. Itu buktian, Pak. Nanti mungkin di sini lihat, dia akan diwarnai dengan perbuatan bila ada keyakinan di dalam hati. I'lam anna ar-raja'a min jumlati maqamatis salikina wa ahwalit talibina wa innama, dan hanya saja yusamma, dinamai apa ar-raja'u, wa innama yusamma, dan hanya saja dinamai apa al-wasfu, sifat. Maqaman itu menjadi maqaman. Jadi ada yang disebut maqam, kayak kita suka ngomong ini mau udah maqamnya dia. Nah, kita kudu tahu, kata Imam Ghazali, sesuatu dinamai maqam, dia sudah sampai kepada maqam itu, kedudukan itu, idza thabata wa aqama, apabila sesuatu itu sudah menetap dan seorang itu sudah menegakkan. Jadi bukannya temporer,
Nanti akan diberikan penjelasan di belakangnya. Bukannya temporer, dia sudah menjadi, dia memang orangnya udah pada makom ikhlas. Jangan kata dia dalam keadaan ente puji, ente kagak puji juga dia tetap ngerjain. Jangan kata ente bayar, ente kagak bayar juga dia kerjain. Tuh orang udah pada makom itu misalnya. Atau orang yang pada makomnya mau marah, dia mau dikit-dikit marah, itu udah makomnya tuh, udah kedudukannya waliyadzubillah. Orang kalau disifati makomnya yang jelek, wah berabe dah. Wa innama yusamma halan idza kana 'aridan sari'az zawali, dan hanya saja dinamai al-waslu sifat itu halan, dia halan akan hal. Jadi keadaan idza kana, apabila ada itu sifat, aridon itu aridon sesuatu yang baru, sari az-zawali cepat dia hilangnya. Jadi kalau dia menetap pada seseorang maka itu disebut makomnya. Kalau dia temporal, keadaan sesuatu tergantung keadaan, maka itu disebut hal keadaan, karena dia datangnya baru dan cepat hilang. Makanya kalau ada orang, wah dia bisa mengangkat itu lagi datang halnya deh. Kita suka dengar kalau orang ngomong dia lagi datang halnya. Maksud datang halnya memang dia datang sesuatu yang baru dan dia nggak permanen, gampang hilang. Itu namanya hal. Kita suka kalau ngomong itu ada orang tenaganya kuat banget. Itu lagi datang halnya. Lagi datang halnya, dia punya sesuatu yang datang tapi dia sari az-zawali. Itu cepat dia hilangnya. Kalau makom maka dia punya kedudukan dia sabata wa qama wa kama, dan sebagaimana anna sufrata, bahwasanya warna kuning tanqasimu itu terbagi warna kuning ila sabitatin, kepada yang menetap warna kuningnya itu kasufratil zahabi. Imam Ghazali yang luar biasa dalam ukuran logika, beliau ingin menjelaskan secara gamblang. Sekarang kita ajak main logika dah. Artinya begini, diajak kepada sesuatu yang mudah kita nalar. Seperti warna kuning itu juga terbagi kepada warna kuning yang menetap. Emang aslinya kuning, kasufratil zahabi, seperti kuningnya warna emas. Mau di mana aja dia tetap kuning. Mau ganti hari tetap kuning, nggak berubah. Itu namanya beliau menceritakan warna yang menetap. Sama beliau ingin menceritakan tentang makom. Dalam keadaan apapun dia begitu. Warna kuning kalau dia menetap tidak berubah seperti kuningnya emas. Tapi ada yang kata Imam Ghazali, wa ila sari'atiz zawali kasufratil wajali, dan juga warna kuning yang dia kepada cepatnya hilangnya warna kuning kasufratil wajali, seperti kuningnya orang yang sedang ketakutan. Kalau bahasa kita pucat. Orang kalau ketakutan dia kan akan berubah, dia warna wajahnya menjadi pias gitu ya, pucat kuningnya, tapi kuning pucat. Kata Imam Ghazali, itu yang di situ namanya hal, keadaan. Entah mah kalau hilang rasa takutnya normal lagi. Gue lihat kalau orang Betawi bilang malah redekin gitu, air mukanya sampai kagak ada darahnya. Saking ketakutannya, ente ini juga nggak keluar darah kan begitu buat peribahasa, saking takutnya pucat. Tapi ntar begitu hilang ketakutannya, normal lagi, nggak kuning lagi. Itulah yang disebut dengan keadaan hal. Dia temporal. Nah nanti kita akan masuk nih, ente rojaknya diajak dulu Imam Ghazali. Ente rojaknya itu temporal apa udah benar-benar makom? Emang setiap saat yang menjadi harapan ente cuma Allah. Ada yang temporal, misalnya ketika dia giliran nggak ada yang nolongin gitu, nggak ada nolongin, dia rojak. Tapi begitu ada yang nawarin, kita datang ke sono ntar dibagi duit, dia buka tuh, langsung rojaknya pindah ke manusia. Nah itu berarti temporal, dia keadaannya. Makanya nanti ada orang yang udah rojak, dia akan diajak untuk menganggap di dunia ini semuanya mati kecuali dia. Artinya dia tidak bisa lagi minta tolong kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi dia menganggap bahwa makhluk itu semuanya tidak berdaya dalam membantu urusannya.
Selagi ente masih punya anggapan ada makhluk yang bisa membantu, dipastikan sulit ente rojak kepada Allah. Kenapa? Karena manusia dia pasti akan bergantung kepada yang dia lihat. Contoh ya Pak, kata Imam Ghazali, kalau ada orang kaya yang dia besok mau ada urusan, misalnya dia punya duit nih, mau besok ada bayaran anaknya sekolah kuliah, dia nggak buru-buru minta bantuan Allah karena dia punya duit. Dia bergantung makhluk. Duit kagak ada, tapi dia punya saudara yang baik banget sama dia, juga nggak buru-buru datang kepada Allah. Dia pasti kebayang abangnya, kebayang saudaranya yang dia bakalan datang minta bantuan. Kalau udah nggak ada saudara, nggak punya duit, nggak ada siapa-siapa yang nolong, baru dia malam sholat berdoa, ya Allah tolongin saya, anak saya mau bayar kuliah. Pasti pada kondisi itu manusia. Makanya kita perlu belajar ini biar kita nggak terombang-ambing dengan rojak kita. Udah dari kecil ente bergantung sama makhluk segitu-gitu doang. Berubah kalau orang cerdas, udah umur 50 tahun, udah umur 60 tahun bergantung sama makhluk hidup, nggak senang, nggak susah, begitu-gitu aja. Dia kudu parkir. Kalau begitu bergantung langsung kepada yang maha kaya. Udah nggak punya link, nggak punya relasi, nggak punya saudara, nggak punya apa harapan, masih susah juga berharap pada Allah. Emang kebangetan doa berarti itu orang. Ya kudunya kan harus ambil keputusan. Nanti diceritakan di sini ada orang yang dia tidak berbuat, tidak rojak kepada Allah, tapi di satu sisi malah justru dia merusak daripada dia punya akidahnya. Waliyadzubillah. Ini penting Pak, karena banyak betul saya suka sampaikan. Ente kudu belajar sama tentara-tentara kita yang taat banget sama komandannya. Padahal digajinya nggak seberapa di akhir bulan, tapi taat betul, jam berapa aja dipindahin tugas kemana aja, belajar sama mereka, belajar sama polisi yang positifnya dalam taat kepada komandan ya, belajar sama mereka. Emang dibayarnya berapa? 4 tahun baru naik jabatan, naik pangkat, tapi mereka begitu yakin kalau taat sama komandannya bakalan aman urusannya. Sama kita kepada Allah juga begitu. Nah, wa imama huwa bainahuma, dan kepada sesuatu yang bermula ia itu antara keduanya. Ada yang menetap lama, ada yang menetap, ada yang bil syari'at ila syari'ati zawali, ini tengah-tengah. Kasufratil maridi, seperti kuningnya orang yang sakit. Ya saya Pak Haji Kana bilang alhamdulillah wajahnya udah kembali segar. Karena kalau misalnya orang sakit, dia emang wajahnya tuh bakalan pucat, bias gitu. Nah itu kata Imam Ghazali, tuh ente lihat ada kuningnya emas, dia menetap, tidak pernah berubah, emas. Ada yang kuningnya disebut kuning karena dia ketakutan, tapi begitu dia sudah merasa aman, normal lagi warnanya, nggak menetap tuh warna kuningnya. Sama ketika orang sakit, pada saat sakit dia sebulan wajahnya pucat terus, tapi begitu segar maka wajahnya akan menginformasikan tentang kesehatannya, berubah warna kuningnya. Itu kata Imam Ghazali. Jadi beliau ingin memanjakan betul orang yang baca kitabnya supaya mudah memahami. Makanya kalau ada orang bilang ente ngaji Ihya Ulumuddin ketinggian, enggak ketinggian. Semuanya itu di bawah Al-Quran. Artinya Al-Quran aja ente kudu amalin, apalagi cuma yang namanya kitab-kitab dia turunan dari Al-Quran. Cuma kalau bacaannya, pembahasannya emang lebih tinggi, emang dibuat ukuran. Jadi saya ingin mengajak kepada kita, kalau ada orang berkata karena Ustadz kitabnya ketinggian, emang lu yang baca? Emang lu yang kita baca bareng-bareng, yang ngamalin dibilang ketinggian. Al-Quran lebih tinggi lagi karena semuanya dari Al-Quran. Jadi memang tingkatan kesulitan dalam pemahaman gaya bahasanya aja. Tapi Imam Ghazali memanjakan betul. Nih contohnya kayak begini ya. Kalau yang dia netap kayak emas itu namanya nekong. Mau dalam keadaan apapun dia rojak. Mau ada orang nawarin bantuan, dia tetap berharapnya pada Allah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam.
udah mau dilemparin ke dalam kobaran api, udah di ujung tanduk, yang nawarin nggak tanggung-tanggung malaikat Jibril, dia masih obat. Kalau sama ente malaikat Jibril, anda nggak mau. Tapi kalau Allah yang nolongin, aku mau. Kayak apa tuh? Ini belum tolong Pak RT aja girang banget. Ini nolongin Jibril, ya akhi. Itu kan yang terjadi. Oh, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Yang akhirnya dia dilemparkan ke dalam kobaran api, tapi Allah punya rencana lain. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Tanggung kalau cuma diumpetin Ibrahim, tanggung kalau cuma dikeluarin dari ketapel itu, tanggung. Kalau bahasa Betawinya gue turutin, maunya apa sih, dilemparin kobaran api, lu taruh lah di sana, ntar baru di sana diselamatin. Lihat, ketika ditelaah, kenapa tidak cukup qulna ya naru kuni bardan, tapi ada wasalaman, dibahas sama ulama tafsir. Karena kebangkitan dingin pun akan membahayakan, maka Allah memerintahkan api untuk menjadi dingin tapi tetap menjadi kenyamanan buat Ibrahim. Coba kita ke mana namanya, ke salju di Turki itu, kalau lagi di bulan salju turun di bursa itu, wah itu semua ketutup sama salju. Kita pakai baju tebal aja masih berasa dingin, membahayakan. Ini kalau kita di Yaman tuh, ibu kotanya San'a, itu saya pernah ke sana. Itu musimnya cuma dua, Pak. Dingin dan dingin banget. Dingin dan dingin banget, ya kan, di ibu kotanya itu. Itu kalau lagi datang dingin, air di keran itu jadi batu es di keran. Jadi kita ke trotoar. Kalau kita di Wonosobo, di Dieng gitu tuh. Saya pernah diundang ceramah di sono, kita kagak tahu dinginnya kayak gimana. Saripan pakai baju gamis, nggak pakai jas, kencing mulu kita. Orang dingin banget, wudhu aja kita orang 3 kali, kita cuma sekali, penting beratain. Kan dia kalau kebangatan dikit, dingin jadi panas. Kalau kebangatan dingin, tuh lihat, Allah punya rencana kepada hambanya. Kalau minta tolong kepada manusia ada keterbatasannya. Jibril mau nolongin, Kak. Makanya bacaan Bang Judi itu ada tuh, malaikat Jibril, malah nyebutnya Jibril, ya itu kan apa mantranya, bacanya ada kan? Ada, yang gimana coba? Sama apa kan bacanya? Ya ada, tapi kan ya, artinya bertawasul. Bacaan tergantung kata beliau, kalau kepepet baru malaikat dibawa-bawa gitu. Ada nama-namanya. Wa ila ma huwa bainahuma kasufratil maridi. Jadi beliau ingin ngajak dulu, ini dia nih hakikat daripada roja. Fakadzalika sifatul qalbi, maka itu seperti yang demikian, artinya ada yang dia menetap, ada yang berubah, ada yang dia seperti kuningnya penyakit. Begitulah sifatul qalbi, bermula sifat-sifatnya hati. Hati juga begitu. Ini kan yang kita kaji wilayah hati. Hati kita udah bener belum nih? Makanya kita ngaji Ihya biar kita dandanin. Oh ternyata hati kita selama ini masih bergantung kepada makhluk. Kalau nggak punya kerjaan kemudian jadi putus asa, ntar dulu kalau udah ngaji Ihya, biar kata ente dipecat, biar kata ente nggak punya kemampuan, biar kata nggak punya ijazah, ente nggak pantas putus asa. Kalau udah ngaji Ihya, kenapa? Karena kau akan diingatkan ada sebuah ikhtiar yang harus kau lakukan, yang disebut dengan roja, dengan instrumen yang nanti akan diajarkan. Jadi roja bukan cuma mulut orang, gue udah pasrah aja sama Allah, terus dia kagak wirid, kagak dikir, kagak sholat malam. Itu mah nanti akan diceritakan adalah orang yang tertipu. Gak bisa. Sama kan nanti diceritakan juga kayak orang yang dia biarin aja ntar mau apa namanya, biar nggak sholat, biar Allah punya kasih sayang. Kan ada orang yang bilang kan belum tentu juga orang yang rajin sholat masuk surga. Ya kalau orang yang sholat belum yakin masuk surga, apalagi lu yang kagak sholat kan gitu. Tapi kan kadang-kadang dibuat bahasa mereka tuh, Allah maha menentukan segalanya. Benar itu benar. Tapi ada instrumennya, ente roja tanpa mengikuti instrumen aturan yang ada, ente disuruh gurur. Orang yang tertipu. Ente kemudian berharap pengen jadi penghuni surga, sholatnya kagak, ke majelis salimnya kagak, kemudian berharap Allah punya ketentuan, Allah maha baik, kemudian dia berharap masuk surga. Itu namanya orang tertipu. Nggak bisa ada instrumennya kalau mau roja itu.
Makanya kita diajarin dulu untuk mengenal apa sih hakikat daripada harapan itu. Begitupun kata Imam Ghazali, sifat-sifat hati tanqasimu hadhil aqsama, terbagi apa sifatul qalb hadhil aqsama, akan ini bagian-bagian. Falladhi huwa ghairu tsabitin. Nah, ini disebut sama beliau langsung. Tadi setelah menceritakan dengan benda-benda yang kita kenal, maka kemudian Imam Ghazali, maka bermula dia yang tidak menetap, yusamma halan, itu disebut namanya hal, keadaan. Li'annahu yahulu 'alal qurbi, karena sesungguhnya keadaan itu yahulu berubah 'alal qurbi, atas waktu dekat. Hal itu adalah sesuatu yang berubah atas waktu yang dekat. Wa hadza jarin fi kulli wasfin min awsafil qalbi, dan ini mengalir, artinya terjadi fi kulli wasfin, pada tiap-tiap sifat, min awsafil qalbi, dari sifat-sifatnya hati. Ini yang paling banyak maksudnya. Ntar kadang kalau bahasa kita ada yazid wa yanqus, giliran lagi susah dia taat banget beribadah, bangun malam masih cakep juga. Begitu udah senang mereka jadi lupa. Ada yang model begitu. Itu pun dicela di dalam Al-Quran. Kalau lagi susah aja datang kepadaku. Ada orang yang dia kebalik, pada saat susah dia putus asa, pada saat dia senang dia justru tadi ayatnya tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, itu pada kondisi itu. Dan idealnya adalah mau keadaan apapun, seharusnya engkau tetap punya rojak kepada Allah, tidak jauh, tidak lari dari Allah, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, karena tidak ada yang bisa mengatur urusanmu kecuali Allah. Yudabbirul amr, Allah yang mengatur semua urusan. Jadi kalau kita yakinin ini, ya tenang aja. Pada saat kita mendapatkan sesuatu yang kata orang tidak mungkin, nggak mungkin ente, kata ente nggak mungkin, aneh kan udah ngaji iya di Al-Mujahidin. Buat Allah apa yang menjadi penghalang? Kagak ada. Kalau dia ngambilnya akal, iya betul nggak mungkin. Tapi kan ada pada waktunya kau menjadi orang yang harus menunjukkan bahwa harapanmu senantiasa ada, karena engkau berharapnya kepada Sang Pencipta. Nah, ini kata Imam Ghazali, wa hadza jarin fi kulli wasfin min awsafil qulub. Wa gharaduna al-an, dan tujuan kita sekarang, kata Imam Ghazali, dan bermula tujuan kita sekarang ngaji ini adalah, pembahasan ini adalah, itu hakikatul rojai, hakikatnya harapan. Ini dia nih, kita akan masuk kepada hakikatnya. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau selalu membahas tentang ibadah itu dengan dua sudut, tinjauan syariat, tinjauan hakikat. Salat secara syariat begini, secara hakikat begini. Haji secara syariat begini, secara hakikat begini. Jadi bukan cuma syariat, tapi secara hakikat. Nah, Imam Ghazali mengajak tujuan kita pembahasan ini adalah hakikatul rojai. Farroja'u aidon, bermula rojak, hal juga itu yatimu, akan menjadi sempurna apa rojak min halin wa ilmin wa amalin, dari keadaan dan ilmu dan amal. Jadi instrumennya nih, ada keadaannya, ada ilmunya, ada perbuatannya, diberikan sama beliau. Fal ilmu, bermula ilmu itu sababun, sebab yuthmirul hala, yang akan membuahkan apa, ilmu al hala, akan keadaan. Jadi yang bikin kita jadi tenang karena kita punya ilmu, itu maksud Imam Ghazali. Contoh, ada orang bilang begini, kata dokter mah kagak mungkin sembuh. Ini kan ada orang yang bilang kondisinya tergantung kepada makhluk. Tapi karena kita punya ilmu, kita tahu bahwa Allah yang menentukan segala, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan berbagai keadaan. Dia tenang. Lu jangan baru sekali ngomong begitu, lu 100 kali juga nggak bikin goyah. Itu namanya ilmu menghadirkan keadaan. Dia tenang, nggak terpengaruh. Ini nggak ada di obatnya, dia ketemu, bagaimana nggak ketemu? Orang sabda Nabi, likul lidain dawaun,
tiap-tiap penyakit ada obatnya, ente mau bilang ahli medis lebih pintar dari Nabi? Bahaya. Kenapa Nabi bilang sampai nggak boleh minum kita sampai diglogok kalau dalam hadis. Ente kalau minum jangan sampai minum semuanya gitu, kayak orang tausan gitu. Sekaligus, nggak 3 kali gitu, dikit-dikit. Kenapa sabda Nabi? Kalau engkau minum begitu akan menyebabkan penyakit liver. Itu sabda Nabi sebelum ada ahli medis sekarang. Kenapa kemudian kita harus kencing, kita harus jongkok? Itu dia Nabi saat sekarang. Bagaimana manfaatnya buat kesehatan. Nah, inilah yang disebut fal ilmu sababun. Ilmu itu adalah sebab yusmirul hala, yang akan membuahkan keadaan. Dia tenang, nggak panik. Kalau orang nggak punya ilmu panik, ya Allah, terus bagaimana umur gue pendek kalau begitu, ya ada panik aja. Masa iya ngidupin matiin, huwa yuhyi wa yumit, menghidupkan mematikan bisa, terus nyembuhin Allah kagak bisa. Tuh kalau dalam Al-Quran tuh diceritain ada orang yang sampai bingung gimana caranya Allah menghidupkan kembali di kampung setelah runtuh kebakar. Dibikin tidur sama Allah 100 tahun. Begitu kemudian dia bangun, itu dia punya ontaknya, makanan yang enggak berubah, tapi dia punya ontanya tinggal tulang belulang. Bekalnya, buahnya tetap utuh, tapi ontanya tinggal tulang belulang. Kan itu dua keadaan yang berbeda. Yang ini dia normally ontaknya jadi tulang belulang untuk meyakinkan dia, lu udah tidur 100 tahun. Tapi di sisi lain makanannya, bekalannya nggak ada yang basi. Yang itu dicontohin. Wandur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas, untuk menjadi tanda buat manusia. Wah, itu rada panjang ceritanya. Aukan lagi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'am fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wanzur ila himarik wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Tapi diceritakan ini orang, falamma tabayyana lahu, ketika sudah menjadi jelas buat dia, maka dia kemudian menjadi yakin bahwa Allah terhadap segala sesuatu berkuasa. Ini maksud saya, Imam Ghazali menceritakan ilmu itu akan menghadirkan keadaan. Dia tenang, confident. Lu dimusuhin lu mesti pulang. Oh, ini si fulan lagi deketin pimpinan aja, jelek-jelekin lu. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak punya roja, dia akan panik. Kayak kemarin saya di TV dicerita pada saat ada tanya jawab, ada saya naik pangkat Ustaz, tapi teman saya dengki sama saya. Ya nggak apa-apa, biarin. Ente dia dapat karunia naik pangkat, girang didengkiin aja udah mau sedih gitu. Karena memang kalau orang dapat karunia, dia beri dengan orang yang dengki, tenang dia. Terus tambahin, semakin banyak yang dengki, ente semakin banyak mendapatkan karunia. Karena hukumnya begitu, Pak. Saya punya seorang yang bertirai teman, pada saat minta doa sama gurunya, dibilang minta doain Tuan Guru, doain saya. Gurunya doain, katsarkallahu sadak, semoga Allah perbanyak orang yang dengki ente. Bingung muridnya, didoain supaya banyak yang dengki. Dia kagak tahu kalau ada orang dengki berarti ente punya karunia, dapat karunia. Nggak mungkin ente kalau nggak punya karunia, ente banyak urusan, terus banyak banyak kredit utang, terus ada orang yang dengki ente, kagak bakal. Yang didengki pasti orang yang punya karunia. Karena definisi dengki, seorang menginginkan karunia pada orang lain dan berharap orang itu tidak mendapatkannya. Jadi pasti beri orang dengki, jadi keren. Orang yang dengki itu keren, berarti dia disayang sama Allah. Makanya yang bisa menjaga seseorang dari kedengkian itu adalah cuma Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ente emang kagak bisa ngumpet dari orang dengki. Yang bisa jagain ente cuma Allah. Lagian enakan didengkiin, berarti banyak rezeki, banyak karunia. Nah, itu fal ilmu sababun yuthmirul hal. Wal halu yaqtadil amala, dan bermula keadaan hal
itu yaqtadirul amala, dia mengharuskan, menjadikan niscaya apa hal al amala akan perbuatan. Nah, karena dia punya ilmu, lahirnya dia hal, keadaan, dan sebab dan keadaan itu akan membuat dia mengharuskan mempunyai amal, artinya berkepribadian, berpendirian. Tenang aja dia, nggak panik, nggak jadi mudah disulut. Aneh dengar diomongin sama si fulan, dia pengen berbuat jahat, pengen buat ini, tenang aja. Kenapa? Karena kita tahu ada ilmu yang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang menyentuh dirimu keburukan kalau Allah yang jaga. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ini kalau Ustaz Irfan kalau ngamalin hizib nasr pasti hafal ini, karena ini bacaan dari hizib nasr. Yang kalau dibaca dulu, kalau hizib nasr tandanya ente berhasil ngamalin hizib nasr pada saat baca badan ente panas gitu. Ini buat ngingetin Bang Haji Udin aja bahwa ada aliran putih, bukan aliran hitam dulu gitu. Ya, bukan ada pakai mantra itu kan campuran Jawa Sunda tuh ya, tapi ujungnya pasti adalah la ilaha illallah, karena untuk menetralisir semuanya mintanya ke Allah. Nah, itu apiknya orang-orang kita dulu. Ada mantra, ada satu mantra yang apa coba ya, yang pakai bahasa, ada bahasa itunya juga apa gitu. Satu mantra yang jangan pelet, ngerinya ntar direkam. Kalau pelet kan kata dia banyak banget gitu ya. Berkah. Iya, dia baca kayak gitu, nggak ada, bukan bahasa Arab, tapi dia sama kayak orang yang minta itu sebenarnya diajarin yakin. Ente bukan bahasa Arab tuh, bukan ayat Al-Quran, tapi begitu minta kepada Allah karena ujungnya adalah la ilaha illallah. Ada ya la ilaha illallah belakangnya. Itu untuk menunjukkan kamu meminta kepada Allah. Ar-Raja. Makanya kita bilang di pesantren-pesantren salaf gitu ya, tradisional, itu kita diajarin bab yakin dikit-dikit. Nih untuk ini nih, ini untuk ini. Kan mintanya ke Allah. Nanti begitu kita udah dewasa kita ambil kesimpulan, wah ternyata semuanya minta Allah kelar. Tanya aja mereka nih, kalau Bang Haji Udin cerita sama saya, karena memang ini masalah kecil kalau dia sudah ar-roja kepada Allah. Kalau orang yang belum ar-roja dia akan kagum. Orang takut sama air keras, tapi kalau orang udah ar-roja dia berharap kepada Allah karena dia punya instrumen, dia pernah ngamalin sesuatu. Ada instrumennya, bukan cuma berharap doang. Beliau bilang, tanggung, gue buat kumur-kumur tuh air. Benar kan beliau? Kenapa? Karena dia udah ada instrumennya. Dia udah baca doa-doa yang minta kepada Allah supaya sesuatu itu nggak punya dampak buruk pada diri kita. Tapi kalau ente nggak pernah baca ngamalin kayak Bang Haji Udin, jangan iseng-isengan mau kumur-kumur, kebakar semua itu. Ya benar kan ya? Itu yang disebut instrumennya, nanti akan berkaitan. Kenapa dia punya roja? Karena dia sudah yakin betul dengan apa yang dia lakukan. Nah, wal halu yaqtadir amal, dan keadaan itu akan meniscayakan, mengharuskan amal, akan perbuatan. Wa kana roja'u, dan adalah bermula roja. Wa kana roja'u, dan adalah roja ismun lil hali, harusnya ismun lil hali di situ apa? Isman ya? Nah, makanya salah nih di kitab saya, harusnya karena menjadi khobarnya kana. Nah, isman benar di sini. Kalau di kitab saya dia isman, makanya menyalahi kaidah, harusnya dia menjadi khobar kana. Wa kana roja'u isman lil hali, dan adalah roja. Saya mau pegang ini juga karena beda cetakan kadang-kadang. Terima kasih Ustaz Irfan karena ini jariah beliau nih, gara-gara kitab beliau akhirnya kita jadi punya fotokopi. Cuman karena kitab kuning jadi begini. Kitab kuning ini menunjukkan kitab yang dimiliki oleh Ustaz Irfan itu udah kelewat lama gitu, udah kelewat lama. Karena sekarang kita cetakannya putih semua APS.
Nah, wa kana raja, dan adalah bermula raja itu isman, sebuah nama, lil hali, untuk sebuah keadaan, min jumlati salasati, dari jumlah yang tiga. Artinya dia kalau udah raja maka dia harus terwakili dengan tiga keadaan dia. Dia pertama adalah tadi yang disampaikan itu, dia harus meliputi ilmu, hal dan amal ya tadi. Mana sekali dia di atas. Ada kan tadi di atas ya kita baca tadi. Min halin wa ilmin wa amalin, itu dia perlu di underline. Kalau bahasa sekolahannya dikasih garis bawah, saya garis bawain lah. Wa bayanuhu, dan bermula penjelasan dari bahwa roja itu anna kullama yulaqika min makruhin wa mahbubin fayanqasim ila mawjudin fil hali wa ila mawjudin fima madha wa ila muntawarin fil istiqbali. Kata Imam Ghazali, nggak bakal penjelasannya, maksudnya ini penjelasan jumlatil salasah, bukan balik yang ke halin ilmin amalin. Maksudnya jumlatil salasah, keadaan roja itu anna kullama yulaqika, bahwasanya tiap-tiap sesuatu yang mendapati engkau, artinya terjadi pada dirimu, min makruhin, dari sesuatu yang dibenci, wa mahbubin, dan dari sesuatu yang dicintai, fayan qasimu, maka terbagi mayulaqika min makruhin wa mahbubin ila mawjudin, kepada adanya fil hali, pada saat itu, wa ila mawjudin fi ma madha, dan kepada adanya keadaan fi ma madha, pada sesuatu yang telah berlalu, wa ila muntawarin fil istiqbali, dan kepada sesuatu yang ditunggu fil istiqbali, pada masa depan. Jadi kata Imam Ghazali gini, yang terjadi pada dirimu itu tidak lepas dari tiga hal. Ada sesuatu yang baik itu yang dibenci maupun yang dicintai, itu terkait ada masa lalu. Dulu masa kecil, ada tahun berapa, itu masa yang berlewat. Dia akan punya, mungkin nanti disebut, itu namanya sedang mengingat. Yang kedua, sesuatu yang terjadi ila maujudin fil hali, dulu pada keadaan ini sekarang nih kita nih, sekarang keadaan kita sekarang. Kemudian yang kedua, ila maujudin fi ma madha, kepada sesuatu yang ada, yang terjadi pada masa terdahulu. Contohnya kemarin, udah lewat pokoknya, tahun lalu, pasti itu. Jadi ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, yang sekarang, dan fima wa ila muntawarin fil istiqbali, dan kepada sesuatu yang dinantikan pada masa mendatang. Contoh kayak kita berharap supaya menjadi penghuni surga bi ghairi hisab, itu kan sebuah keinginan yang akan datang. Kalau dalam urusan duniawi, contoh misalnya lebaran besok, Idul Kurban, kita mudah-mudahan berharap bisa berkurban sapi misalkan, itu kan sesuatu harapan, sesuatu yang belum terjadi. Maka kemudian kata Imam Ghazali, fa idza khatara bi balika mawjudun fi ma madha, apabila terlintas bi balika, dalam hatimu atau pikiranmu, apa mawjudun, sesuatu yang ada, fi ma madha, pada sesuatu yang terdahulu, summiya dzikran wa tadzakkuran, kalau itu dinamanya sedang ingat atau dan mengingat, jadi mengenang, udah berlalu. Wa in kana ma khatara bi qalbika mawjudan, dan jika ada apa ma khatara, sesuatu khatar yang terlintas, bi qalbika, di dalam hatimu, itu mawjudan, ada sesuatu yang ada, fil hali, pada keadaan sekarang, summiya wajdan wa dzauqan, itulah yang dinamakan wajdan wa dzauqan. Wajdan ini adalah sesuatu perasaan, wa dzauqan, dan sama rasa juga gitu, cuma lebih mendalam kalau wajdan. Wa idrakan, dan sebuah idrakan itu persepsi, sesuatu yang disebut persepsi ya deh. Apa namanya kalau bahasa Ustaz Mansur, ekspektasi,
Asumsi. Kalau bahasa begitu nanya sama beliau. Kalau bahasa kampung mau Bang Haji Udin. Kalau bahasa asumsi, persepsi, betul. Wa inna masumya wajidan, dan hanya saja dinamai ma khatara bi qalbika mawjudan fil hali, kembalinya ke situ. Wajidan adalah sebuah rasa yang mendalam, li'annaha, karena sesungguhnya itu rasa itu halatun tajiduha min nafsika, sesuatu yang keadaan yang engkau mendapati keadaan itu min nafsika, dari dirimu. Jadi mengukurnya memang dari diri kita. Wa in kana, dan jika ada qad khatar, sesuatu khatar yang terlintas bibalika, di dalam pikiranmu atau hatimu, apa wujudu syai'in fil istiqbali, adanya sesuatu yang adanya sesuatu pada masa yang akan datang, wa ghalaba dzalika ala qalbika, wa ghalaba, dan telah menguasai, mendominasi apa dzalika, yang demikian itu, artinya sesuatu yang diinginkan dia akan datang, ala qalbika, di atas hatimu, summiya intidharan wa tawaqqu'an, itu namanya intidharan, penantian, wa tawaqqu'an, dan perkiraan. Fa in kana al-muntawwaru makruhan, maka jika ada apa al-muntawwaru, yang ditunggu itu makruhan, sesuatu yang dibenci, hasala minhu alamun, maka hasillah, terjadilah darinya itu alamun, kesusahan, fil qalbi, sakit ya, fil qalbi, di dalam hati. Summiya khaufan wa ishfaqan, dinamai itu dengan khawatir, takut, wa ishfaqan, dan cemas. Jadi dalam kata Imam Ghazali, dia akan dibahas adalah sesuatu yang kau inginkan terjadi di masa yang akan datang, dan telah memenuhi di hatimu itu penantian dan perkiraan. Itu sesuatu yang akan datang, dan bila keadaannya yang kau nantikan itu sesuatu yang dibenci, maka terjadilah sakit di dalam hati. Summiya khaufan wa ishfaqan. Kalau contoh gampangnya begini, maaf ya, kalau misalnya kita lagi ada kredit sesuatu, kemudian kita kreditnya jatuh temponya tanggal 20, sekarang misalnya tanggal berapa? 18, 17, berarti kan sesuatu yang akan datang tuh. Dia telah menguasai diri dia tuh. Ada yang ditunggu, ketemu atau kagak nih rezekinya buat bayar angsuran kredit. Maka bila dia mendapati sesuatu itu yang dibenci, yang dia tunggu itu kan dibenci tuh, sesuatu yang harus dia bayar. Nah itulah yang kemudian di dalam hati ada hadir ketakutan, ada di hati hadir kecemasan. Ini kita diajak dulu sama Imam Ghazali biar mengetahui apa sih namanya rojak dan khauf, biar nanti begitu masuk kita nggak pakai ragu-ragu lagi. Itu kan kata lo, kalau kata Al-Quran begini. Sama kayak begini Pak, ketika ada ayat Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa orang yang sedang dibikin susah, dibatasin rezekinya, kesusahan dalam finansial, kata Al-Quran, maka hendaklah dia menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau hukum akal kagak nerima, masa lagi susah malah disuruh sedekah? Nggak nerima. Tapi ente mau bantah ini aturan dari Al-Quran. Ente kudu taslim, kudu nyerah. Besok aja ente lebaran, ente nyerah, tetap ikut lebaran, sholat id, karena memang begitu aturannya. Saudara-saudara kita sedang berhaji, kita nggak berhaji, kita dengan Idul Quran, itu namanya taslim. Begitupun ketika Allah sebutkan ada ayat alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi kalau ada orang bilang bahwa ente mah enak bisa bantuin al-mujahidin, orang duit ente lagi banyak. Enggak, bukan begitu. Mereka sedang mengamalkan bahwa yang namanya berinfak, berjuang di jalan Allah, enggak nungguin harta banyak. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan dia senang, berlimpah, dan dalam keadaan susah.
Tapi apa ente kemudian menganggap bahwa ini tidak ada maksudnya? Karena Allah ingin menyenangkan hambanya, biar ente kagak susah melulu. Makanya latihan lagi susah sedekah, girangin orang, entar Allah girangin ente. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Apalagi yang ente mudahin emak ente, bapak ente, emaknya hidup sendirian, yang lain kagak mau pengen, ente datang biar lagi pas-pasan, ente tolongin emak ente, karena itu kecil banget dibanding sama jasa mereka, karena Allah akan angkat derajat ente. Jadi nanti akan dibentuk betul kita karakter orang-orang yang segala sesuatu tidak mengukur kepada logika, tapi kita selalu bersandar kepada kekuasaan Allah. Itu yang disebut Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kita hafal tuh ayatnya, tapi kagak mau bersandar kepada Allah. Makanya ada bacaan la haula wala quwata illa billah. Wa in kana mahbuban, dan jikalau adalah yang dinantikan, muntadhar itu mahbuban, sesuatu yang dicintai, hasalan min intiwarihi, maka berhasillah, terjadilah dari penantiannya itu orang, wa ta'alluqil qalbi, dan dari keterkaitannya hatinya seseorang bihi, dengan sesuatu yang ditunggu, wa ikhbari wujudihi bil bali, dan terwujudnya di dalam pikiran sesuatu yang dinanti. Ini kalau sesuatu yang disukain, apa ladzatun, menjadi fa'al dari hasala, ladzatun fil qalbi, kenikmatan di dalam hati, wartiyahun, dan kegembiraan. Summiya dzalikal irtiyahu, dinamain apa itu irtiyah, roja, dia sebagai sebuah harapan. Jadi begini maksudnya, tadi kan kalau yang akan datang itu sesuatu yang dibenci, maka pasti akan hadirnya khauf, takut dan cemas. Tapi ada dua keadaan, sesuatu yang akan terjadi yang sedang ditunggu adalah sebuah kebaikan yang dia suka. Contoh, ada orang janji nih, kalau kata orang dulu nih, ada janji bulan depan ente aneh dapat rezeki, aneh bagi dah. Misalnya Pak Haji Kana ngomong begitu ke Pak Judin, aneh kayaknya mau dapat rezeki nih bulan depan, kalau dapat ente aneh bagi dah 100 juta. Wih, contoh, everything possible. Segala sesuatu mungkin ya, kalau udah ngaji itu bulan Mei, dijanjiin bulan Juni, ini baru tanggal 17, udah kebayang-bayang aja tuh tanggal 1 kapan sih, bisa nggak sih hari ngitungnya 22 tanggal, saking karena yang muntawar itu mahbuban, disukai. Itu yang terjadi Pak kepada para ulama nanti pada kajiannya. Kenapa mereka nggak takut mati? Karena mereka tahu bahwa yang mereka nantikan adalah bertemu dengan Allah. Tapi kalau mereka yang dia meyakini bahwa yang dinantikan, yang terjadi sama diri dia setelah matinya adalah siksaan kubur, pasti tambah takut sama mati. Tapi kalau dia tahu bahwa ini mau bertemu Allah, intiqal ila rahmatillah, berpindah kepada rahmatnya Allah, happy aja, mereka senyum aja, mau mati kapan aja, yang penting Allah redha. Karena dia tahu dengan yang dinantikan itu adalah sesuatu yang dia cintai. Maka kata Imam Ghazali, itu akan menghadirkan ladzatun fil qalb wartiyahun, dan rasa gembira, dan dinamain itu gembira namanya roja. Itu nuzul roja, punya harapan. Nah makanya di sini disebutkan bahwa farroja'ul huwartiya'ul qalbi lintiwari ma huwa mahbubun indahu walakinna dharikal mahbuba al-mutawaqqahu la budda wa ayyakuna lahu sababun. Nah nanti ini 2 minggu ke depannya lagi kita sampai di sini dulu, karena udah masuk ke dagingnya nih. Jadi biar begitu pulang ente nggak punya kemampuan, keren, tidak pernah akan menghilangkan harapan.
Karena memang dari awal saya tidak pernah merasa punya kemampuan. Saya menyandarkan kepada yang Maha Rahman. Itu dia, Pak. Itu yang akan terjadi. Dia nggak ada sama sekali putus asa dalam berbagai hal. Karena dia tahu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wah, orang-orang yang hikmah itu belajar confident banget. Belajar confident banget. Kita dikasih ngamalin satu hal. Dulu saya dikasih amalan ada namanya bacaan kalau mau perang, dan itu dibaca oleh sahabat Nabi. Allahumma anta abudi wa anta nasiri wa bika uqatil. Itu bacaan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata kita punya guru. Ini jangan cuma satu ente, kalau udah ngamalin ini berantem jangan cuma lawan satu. Nyampe-nyampe tangan doang. Kudu lebih dari 10 musuhnya. Karena kita masih waktu itu umur belasan, yang ngomong guru kita yakin betul, diajarin yakin. Karena apa? Bukan wilayah ente, tapi ini wilayah ente menyerahkan kepada Allah. Kalau dalam Al-Quran memang diajarin tuh, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang bilang ente udah dikepung sama orang, udah dikepung, tapi nggak bikin takut. Mereka tetap bertambah keimanannya, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya punya guru, Allah yarham, Mbah Yai Taifur Mawardi, Purworejo. Wah, itu beliau kalau kita lagi ngobrol, beliau diceritain, ini kan orang yang paling sering ngimpi ketemu Nabi. Mbah Yai Taifur, saya alhamdulillah mempunyai sanad keilmuan ke beliau, termasuk itu beliau ngasih ijazah banyak gitu. Beliau bilang gini, kita pernah dikepung, pondok kita dikepung, tapi mereka nggak ada yang bisa masuk karena mereka melihat ini pondok kita laksana lautan. Kita suka dengar dulu orang tua kita dulu punya kebun, karena kebangetan lebar, nggak ada satpamnya, nggak miara centeng kagak ada, dikelilingin aja, diwiridin. Itu kagak ada yang berani ngambil rambutan satupun. Itu ada di daerah Desa Sawit, ceritakan. Itu Ustaz, kalau kita melihat kebun beliau nih almarhum, karena saya ngisi haulnya waktu itu, saking dia pasrah kepada Allah, dia minta penjagaan kepada Allah, nggak ada yang berani, bocah jangan kata sampai ngambil, nyelpet dari jauh kagak berani. Dan kan dulu kita kagak berani itu, kita nyelpet. Kalau nyelpet kan udah aman karena dari jauh ya, begitu dijatuh baru kita ambil. Coba kalau ente iseng-iseng naik capi gitu, begitu kita lagi di atas, yang punya datang dari bawah, mau gimana coba? Kalau nyelpet kan aman, kalau nggak nyelpet kita timpuk gitu kan. Jadi bagian dari sebuah keyakinan memang harus diasah. Tuh lihat orang dulu kagak ada dokter, buktinya ente pada brojol. Yakin pada saat itu begitu ada medis, jadi pada kurang yakin semuanya. Lintar ke keracunan air ketuban, ada aja tuh. Dulu mana ada. Kalau 9 bulan udah lebih 10 hari nih Ustaz Babe, ditakut-takutin, jadi takut kita. Bukan apa-apa, bini kita punya emak, kalau napa-napa emaknya marah-marah. Iya kan? Dulu ada yang 10 bulan. Saya Pak, saya disebutnya emak saya dulu gunting kebo, karena saya 11 bulan. 11 bulan. Sampai kakinya pada, enggak tuh yang namanya jadi keracunan air ketuban. Karena dalam Al-Quran diceritakan kami akan mengeluarkan engkau, dan dia yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi pada saat lahiran Allah yang menentukan itu semuanya. Tapi kemarin krisis kita keyakinan. Kayaknya Allah memberikan resiko kepada wanita hamil dengan pertaruhan kematiannya, kemungkinan besar kematiannya. Akhirnya dengan sesar. Ya emang lebih cepat, orang duitnya lebih gede. Tapi kan ini krisis keyakinan. Orang dulu emang dulu yang disesar, ini kagak kan. Ada yang di DM-in aja lahir. DM-in lahir. Saking gampangnya. Tapi jemaah, kemarin kita mempunyai tantangan itu. Hati-hati. Semakin krisis keyakinan kita. Kalau saya, salah masuk anak saya. Bagaimana saya syarat apa? Kalau gue sih orang udah ngaji ihya, kalau usah sesar. Berhubung dia ngaji ihyanya baru, dan dia takut. Ya lagian juga kan dia yang punya mertua. Kalau saya kan besar, nggak ada masalah. Dia takut dia bekal membesar sama mertua aja. Jadi saya juga ditakut-takutin.
Ya ikhwan, ini adalah sebuah proses yang Allah ingin membuat berkesinambungannya kehidupan makhluknya melalui pernikahan dan kemudian terjadi pembuahan dan hamil. Mana mungkin kemudian dibiarkan dalam keadaan tidak dapat bantuan dari Allah? Tidak ada. Tapi karena orang dulu kan memang nggak ada takutnya, yakin betul punya anak banyak aja pede orang dulu mah. Kenapa? Mereka yakin betul dengan ayat Al-Quran. Allah yang memberikan rezeki, bukan ente. Makanya tambah ada harapan justru. Banyak anak, banyak rezeki. Anak sekarang dibikin begitu, wah nyerah. Makanya orang dulu hebat-hebat keyakinannya. Benar. Kerjaan kan susah. Saya punya saudara 8. Saya pengen punya anak 5 aja takut sekarang malah udah 4. Orang udah kan bisa beranak lagi. Punya anak 4. Tapi bagian keyakinan ente enggak urusannya ngasih rezeki sama mereka, Allah yang ngasih. Ente cuma lewatnya doang, jangan kebangetan sok ngakuin apa yang Allah lakukan. Ngakuin lu kan gara-gara gua lu jadi begini, Allah yang ngasih rezeki. Ente cuma sebab doang, nggak boleh dibanggain. Ini memang asik kajian ini akan membuatkan kita sampai berbagai urusan ini, Bang Haji. Mau urusan apapun, iya Ar-Roja. Bang, lu tenang aja, Bang. Saya punya bini apa yang ngomong gitu, saya punya acara besar gitu, saya punya acara besar, bang kita mau bingung sama abang, kan urusan yang mau dihadapin gede, tapi abang tenang aja, malah tidur nyantai aja. Iyalah, gue siang tidur, kalau malam gue udah kerja, ya kan kita pegawai langit bukan pegawai negeri. Kalau pegawai langit kerjanya malam, kita malam, pegawai langit udah pegawai negeri, bukan pegawai langit, bukan baru nyarepan, udah kerjaan kagak, minta ke Allah kagak, ya benar Pak. Nanti ada di sini instrumennya. Kalau ente punya roja kepada Allah nih syaratnya. Malam-malam dong, baca Al-Quran dong, sholat duha dong. Ah ini kan ente lagi roja kepada Allah, harus ada instrumennya. Jadi pokoknya kalau habis ngaji kita pilih beroja, wah jalan kayak ngambang kita, nggak ada urusan, nggak ada ketakutan. Mudah-mudahan yang menjadi manfaat. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bi du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana. Sahil umurana wa umurahum wasil maqasidina maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.